Jalan bangku. Jangan remehkan 3 keuntungan timnas diperkuat Jordi Amat. Sinteyong tebar janji manis. Yum Ki-hun siap terima tantangan Sinteyong. Harga tiket Indonesia versus Australia mahal versus wajar. China tak pandang timnas Indonesia sebagai lawan kuat. Peran Jordi Amat bersama timnas Indonesia belakangan ini kerap diremehkan banyak pihak. Hal itu tak terlepas dari seringnya sang bek tengah melakukan blunder. Terkini warganet menyampaikan keresahannya di media sosial setelah Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC memberikan izin Jordi Amat membela timnas Indonesia jelang FIFA Matchday September 2024. Banyak warganet yang tidak senang dengan kabar dari AFC bahwa Jordi Amat diperbolehkan memperkuat timnas Indonesia pada September. Mereka meremehkan kemampuan bek Johor Darul Takzim tersebut merujuk dari blunder yang kerap dilakukan pemain berdarah Spanyol Indonesia itu. Meskipun demikian, Amat sejatinya merupakan bek tengah dengan segudang pengalaman. Berikut 3 keuntungan timnas Indonesia diperkuat Jordi Amat. Yang pertama adalah build up. Jordi Amat merupakan tipe bek tengah yang nyaman mengendalikan bola. Hal itu berguna untuk tim yang ingin membangun serangan atau build up dari belakang. Kemudian yang kedua adalah pengalaman. Jordi Amat merupakan mantan pemain Swansea City saat masih berkompetisi di Premier League. Dia juga pernah membela klub kasta teratas Liga Spanyol Espanyol. Dan kemudian yang ketiga adalah role model. Dengan usianya yang kini 32 tahun, Jordi Amat menjadi salah satu pemain paling senior di timnas Indonesia yang mayoritas diisi pemain-pemain muda. Hadirnya Jordi Amat diyakini bisa menambah ketenangan timnas Indonesia. Dia akan jadi role model bagi para pemain yang lebih muda, kendati ban kapten kemungkinan besar tetap melingkar di lengan Asnawi Mangkualam. Klub kasta teratas Liga Italia Torino dikabarkan masih tertarik memboyong bek timnas Indonesia CECS. Klub yang berjuluk Il Toro itu berambisi mendapatkan tanda tangan sang defender sebelum bursa transfer musim panas ini ditutup. Tutto Venezia Sport mengabarkan Jumat 16 Agustus 2024, Torino mengalami permasalahan pada sektor pertahanan. Mereka krisis lini belakang usai Alessandro Biocurno dan Ricardo Rodriguez yang merupakan bek andalan Il Toro hengkang. Ya, kondisi ini membuat Vanoli melirik CECS dan ingin membawa bek Venezia FC itu ke Olimpico Grande Torino. Terlebih sang arsitek sangat dekat dengan pemain berusia 24 tahun itu semasa melatih I Lagunari julukan Venezia. Seperti yang sudah kita prediksi, Torino tertarik pada CECS yang sangat dikenal Vanoli. Tulis laporan Tutto Venezia Sport dikutip pada Jumat 16 Agustus 2024. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong menebar janji manis usai bersuah Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dia berjanji akan membawa timnas Indonesia makin berkembang di bawah asuhannya. Diketahui setibanya di Indonesia, Sinteyong melakukan pertemuan dengan Erick Thohir pada Rabu 14 Agustus 2024. Keduanya membahas persiapan timnas Indonesia yang akan menatap beberapa agenda penting seperti babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sinteyong antusias bertemu dengan Erick Thohir. Pelatih yang berusia 54 tahun itu membeberkan diskusinya dengan Ketua Umum PSSI berjalan dengan lancar. Pertemuan hari ini berjalan dengan sangat baik, kata Sinteyong dalam kolom komentar Instagram Erick Thohir Kamis 15 Agustus 2024. Sinteyong semakin termotivasi untuk membawa timnas Indonesia berkembang. Dia berjanji akan berusaha semaksimal mungkin agar skuad Garuda terbang lebih tinggi untuk bersaing di kancah internasional. Kedepannya, saya akan terus berusaha untuk membuat tim nasional sepak bola Indonesia semakin berkembang, tegas Sinteyong. Dalam pertemuannya dengan Erick Thohir, Sinteyong tidak hanya membahas soal persiapan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka juga membahas persiapan Piala AFF dan juga SEA Games serta mempersiapkan skuad timnas Indonesia U23. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong turut memberikan selamat kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang baru saja menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Tanda kehormatan tersebut diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ini merupakan bentuk apresiasi kepada seseorang yang dinilai memiliki jasa besar terhadap bangsa dan juga negara Indonesia. Prestasi ini membuat Erick Thohir kebanjiran ucapan selamat. Salah satunya adalah datang langsung dari Sinteyong.
Melalui akun Instagram pribadinya, Sintayong mengucapkan selamat kepada Erick Thohir. Presiden PSSI Erick, selamat atas penerimaan medali dan terima kasih, tulis Sintayong. Media Korea Selatan Sportal Korea melempar pujian kepada pemain timnas Indonesia U20 Donny Pamungkas. Dia menyebut Donny memiliki bakat yang mirip dengan pemain muda Korea Selatan, yakni Yang Min Hyuk. Ya, Donny Pamungkas masuk daftar pemain yang dipanggil timnas Indonesia U20 untuk pemusatan latihan atau TC di Jakarta dan juga Korea Selatan. Pemain yang berusia 19 tahun itu kembali dipercaya oleh pelatih timnas Indonesia U20 Indra Safri. Di Korea Selatan, timnas Indonesia U20 juga akan mengikuti turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024. Selain mengadakan pemusatan latihan, Garuda Nusantara akan bertemu dengan Argentina U20, Thailand U20 dan juga Korea Selatan U20 di turnamen itu. Sportal Korea menyoroti sosok Donny Pamungkas di timnas Indonesia U20. Menurut media Korea Selatan itu, pemain Persija Jakarta tersebut berhasil tampil cemerlang setelah mengantar timnas Indonesia juara Piala AFF U19 2024. Donny Pamungkas kelahiran 2005 merupakan pemain yang patut mendapatkan perhatian khusus, tulis Sportal Korea. Yoon Ki-hoon sudah menunjukkan aksinya usai dipercaya sebagai pelatih striker timnas Indonesia. Pria 41 tahun tersebut bersama para asisten pelatih yang lain di timnas Indonesia diketahui telah menyaksikan pertandingan Liga 1 2024-25. Yoon Ki-hoon tertangkap kamera tengah menyaksikan laga Semen Padang versus Borneo FC di pekan pertama Liga 1 2024-25. Pria asal Korea Selatan tersebut dipastikan pusing usai menyaksikan jalannya pekan perdana. Pasalnya, tidak ada penyerang lokal langganan timnas Indonesia yang pecah telur di pekan pertama Liga 1. Meskipun begitu, Yoon Ki-hoon angkat bicara usai dipercaya oleh Sintayong untuk mengasah kualitas para penyerang timnas Indonesia. Dirinya mengaku sudah siap menjawab tantangan Sintayong di timnas Indonesia. Saya bersyukur pelatih Sin memberi saya kesempatan besar, ujar Yoon Ki-hoon sumber Sport Josun. Saya akan pergi ke Indonesia dan belajar dengan baik, tegas Yoon Ki-hoon. Pelatih Swansea City Luke Williams memuji mentalitas bek timnas Indonesia Nathan Chuaon terkait follower sang pemain yang jutaan. Ia menilai meski pemainnya memiliki banyak follower, itu tak mempengaruhi sang pemain. Saya rasa ia punya mentalitas yang bagus. Ia tidak membiarkan banyaknya pengikut di media sosial mempengaruhinya. Ia pekerja keras dan orang yang sangat menyenangkan di sekitar kamp pelatihan. Kami tidak punya masalah dengan itu. Sejujurnya saya terkesan dengan itu, kata Luke Williams. Ya, saat ini Nathan Chuaon memiliki lebih dari 2 juta followers di Instagram. Followersnya naik signifikan sejak ia membela timnas Indonesia. Ex-pemain Excelsior itu sudah mencatatkan 4 caps untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia wajib mewaspadai kekuatan Arab Saudi. Pasalnya, Arab Saudi dipenuhi oleh banyak pemain berkualitas. Salah satunya adalah Saud Abdul Hamid. Saud Abdul Hamid merupakan bek sayap andalan Arab Saudi berusia 25 tahun. Bek sayap Arab Saudi tersebut tampil untuk salah satu klub besar di Asia, Al Hilal. Sementara itu ada kabar terbaru dari pemain 25 tahun tersebut menurut laporan Gianluca Di Marzio. Jurnalis asal Italia tersebut melaporkan bahwa Saud Abdul Hamid tengah diincar oleh klub besar Liga Italia dan klub yang dimaksud adalah AS Roma. AS Roma memang tengah mencari pemain dengan performa bagus di lini pertahanan dan Saud Abdul Hamid jadi salah satu bek yang paling produktif. Profilnya cocok dengan kebutuhan dari Daniel De Rossi yang kini jadi pelatih AS Roma. Hadirnya Saud Abdul Hamid pun jadi lampu kuning bagi timnas Indonesia. Badai cedera kembali diderita oleh Australia sebelum melakoni 2 laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Graham Arnold tersebut kembali kehilangan pemain akibat cedera. Korban terbaru adalah penyerang mereka yaitu Apostolos Stamatelo-Paulos. Pemain 25 tahun tersebut tampil di klub Liga Skotlandia Motherwell. Apostolos cedera saat Motherwell kalah 1-2 atas Rangers pada pekan pembuka Liga Skotlandia. Dan kabar tersebut membuat Apostolos dipastikan absen saat jumpa timnas Indonesia. Sementara itu sebelumnya sudah ada 1 pemain yang dipastikan absen menghadapi timnas Indonesia.
Pemain yang dimaksud adalah Ryan Strait. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan tersebut mengalami cedera hamstring. Sementara Jordan Boss yang merupakan andalan di sektor kiri Australia juga diragukan kondisinya. Pemain klub Westerlo tersebut mengalami cedera usai melakoni laga perdana Liga Belgia lawan Cercle Brugge pada tanggal 29 Juli 2024 yang lalu. Meskipun begitu, belum ada laporan yang jelas seberapa parah cedera yang dialami oleh ex-pemain Melbourne City tersebut. Pelatih timnas China Branko Ivankovic tidak memandang timnas Indonesia sebagai lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, skuad Garuda sama sekali bukan ancaman di ajang tersebut. Ya, Branko Ivankovic menilai bahwa Jepang merupakan salah satu lawan berat bagi China. Dan juru taktik asal Kroasia itu cukup yakin China punya peluang untuk mengatasi perlawanan Samurai Biru. Jepang, tentu saja, adalah salah satu lawan berat kami, ujar Ivankovic, sumber laman resmi AFC. Ya, selain Jepang, Ivankovic menyebut Australia dan juga Arab Saudi menjadi lawan yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Sementara Bahrain dan juga timnas Indonesia tidak termasuk ke dalam tim yang diwaspadai. Pelatih timnas China Branko Ivankovic cukup percaya diri menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu strategi yang mereka lakukan adalah memindah venue laga kandang menuju Stadion Qingdao. Stadion tersebut menjadi sorotan karena cukup jauh dari Beijing dan juga tidak ada penerbangan langsung. Branko Ivankovic menjelaskan atmosfer sepak bola di China sedang baik. Dia optimis Stadion Qingdao juga dihadiri oleh puluhan ribu supporter. Tentunya ini jadi energi tambahan bagi semua pemain yang sedang bertarung di lapangan. Ivankovic juga percaya diri dengan skuad yang akan mereka bawa ke turnamen mendatang. Mereka memiliki pemain muda potensial yang siap memberikan segalanya saat berada di timnas. Jika ada Ole Romeni di timnas Indonesia, apakah strategi licik timnas China tak akan mempan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Federasi Sepak Bola China atau CFA memilih kota Qingdao sebagai arena pertandingan. Jarak antara kota Qingdao dan juga Beijing harus ditempuh selama 7 jam perjalanan. Sementara itu, demi meminimalisir perjalanan timnas Indonesia, PSSI membuat langkah bijak. Berhubung pada tanggal 10 Oktober 2024 timnas Indonesia lebih dahulu melakukan laga tandang kontra Bahrain, skuad Garuda akan disewakan pesawat untuk penerbangan dari Bahrain ke China. Namun tak sampai di situ usaha PSSI memperkuat timnas Indonesia. Ada tanda-tanda PSSI sedang melakukan proses naturalisasi penyerang FC Utrecht Ole Romeni dan juga bomber FC Volendam U21 Mauro Zylstra. Media Malaysia Makan Bola mengklaim mantan lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Filipina ketakutan jelang melawan Malaysia di semifinal Pesta Bola Merdeka 2024. Asumsi itu muncul karena The Azkals atau julukan timnas Filipina gagal menang dalam 7 pertandingan terakhir. Filipina ketakutan jelang melawan Malaysia, tulis Makan Bola dalam judul artikel yang mereka buat pada Kamis 15 Agustus 2024. Rentetan hasil buruk ini membuat Filipina finish di posisi juru kunci grup F pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil itu memaksa Filipina gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Absen di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat Filipina ambil bagian di Pesta Bola Merdeka 2024 yang dilangsungkan di Malaysia pada tanggal 4-8 September 2024. Sinteyong dan Erick Thohir bertemu jelang timnas Indonesia berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kolom komentar pun diramaikan oleh netizen. Beberapa dari mereka berbicara soal kemungkinan Sinteyong dan juga Erick Thohir membicarakan rencana naturalisasi oleh Romeni. Para pecinta sepak bola tanah air berharap pertemuan tersebut membahas calon pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Dan salah satunya adalah oleh Romeni. Ya, seperti diketahui striker FC Utrecht itu memang tengah santer dikaitkan dengan timnas Indonesia, terutama untuk mengisi posisi striker yang tak banyak dimiliki oleh timnas Indonesia. Dan jika oleh Romeni dinaturalisasi, dia tentu akan menambah kekuatan timnas Indonesia di lini serang. Sinteyong memanggil penyerang Dimas Drajat untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker Persib Bandung itu akan memperkuat timnas Indonesia pada laga melawan Arab Saudi dan juga Australia. Kabar ini diketahui dari laman resmi Persib Bandung Jumat 16 Agustus 2024.
Pemanggilan Dimas Derajat disampaikan PSSI kepada Persib Bandung melalui surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. PSSI memanggil saudara Muhammad Dimas Derajat untuk mengikuti kualifikasi putaran 3 FIFA World Cup 2026. Demikian isi surat tersebut. Dalam surat tersebut, Dimas Derajat harus sudah bergabung dengan skuad Garuda, yakni pada tanggal 31 Agustus 2024. Dengan pemanggilan ini, Dimas Derajat dipastikan akan jadi salah satu amunisi sektor depan tim asuhan Sinteyong. PSSI merilis lokasi pertandingan, penjualan tiket, dan disusul harga tiket. Ada 4 kategori tiket yang dijual, yaitu Premium West and East dengan harga 1,5 juta per orang, kemudian Garuda West and East dibanderol dengan harga 1 juta per orang. Selanjutnya, kategori Garuda North and South dijual dengan harga 550.000, lalu yang paling murah kategori Upper Garuda dengan harga 250.000 per orang. Harga-harga ini belum termasuk pajak. Tanggapan soal harga tertera jelas dalam kolom komentar Instagram PSSI. Ada yang bertanya dengan menyebut harga tiket tergolong mahal. Mahal ya? Tanya netizen. Harganya ngagetin, timpal warganet lainnya. Di sisi lain, ada pula yang mencoba memaklumi dan juga menganggap wajar lantaran timnas Indonesia berlaga di pertandingan level yang tinggi dan membutuhkan dana untuk bertandang ke negara-negara lain. Round 3 gabung bukan sekelas AFF, tulis salah satu pemilik akun. Ya wajarlah, lawannya saja udah kelas Piala Dunia, sambut netizen lainnya. Selain soal harga, ada pula yang mengeluarkan komentar sembari menyentil soal Martin Paes, pemain Belanda yang telah dinaturalisasi namun belum juga mendapatkan izin bermain membela Indonesia. Jadi 1.500.000 nggak apa-apalah, bantu-bantu bayar pengacara untuk Martin Paes, kata netizen. Media sosial tengah ramai terkait kabar PSSI yang menunggak pembayaran stadion-stadion di Surabaya untuk Piala AFF U19 2024 kemarin. Menanggapi kabar tersebut, anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Arya Sinulinga langsung buka suara. Nah, ini juga kami baru dapat kabar informasi tadi dari berita, karena tagihan mereka itu tanggal 13 Agustus, 2 hari yang lalu, dan di sana ditulis bahwa dibayarkan batasnya 10 hari setelah tanggal penagihan. Ini masih tanggal 23 tenggatnya, tapi kok sudah heboh ya di Dispora Surabaya, kata Arya Sinulinga dalam Instagram pribadinya @arya.m.sinulinga Kamis 15 Agustus 2024. Arya bahkan terkejut setelah tahu biaya yang harus dikeluarkan besarnya 2 kali lipat dari harga yang pernah dikeluarkan beberapa waktu yang lalu. Dia mengaku PSSI meminta diskon karena beberapa alasan. Arya membandingkan hal yang terjadi saat ini dengan saat dilangsungkannya Piala AFF U16 2024 di Solo. Menurutnya, pada saat itu PSSI mendapatkan diskon yang besarnya sampai 30%. Media Vietnam ZTAU247 turut menyoroti peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. ZTAU247 menilai bahwa perjuangan timnas Indonesia tak akan mudah. Hal tersebut tak terlepas dari status timnas Indonesia yang memiliki ranking FIFA terburuk di grup C. Meskipun begitu, ZTAU247 menilai bahwa timnas Indonesia masih memiliki peluang. Ada 3 faktor yang mendasari penilaian tersebut. Yang pertama adalah adanya dukungan penuh dari federasi. Seperti yang diketahui, PSSI terus berupaya untuk memenuhi keinginan Sinteyong terkait pemain naturalisasi. Yang kedua yakni masalah skuad. ZTAU247 berpendapat bahwa timnas Indonesia memiliki skuad yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah besarnya dukungan dari masyarakat Indonesia. Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Sinteyong saat ini memiliki ketiga faktor federasi yang mendukung, skuad yang mendukung, dan masyarakat yang harmonis untuk mencapai tonggak sejarah yang belum pernah dicapai oleh tim Asia Tenggara sebelumnya, yaitu tiket ke Piala Dunia 2026, tulis ZTAU247. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.